Teknik konstruksi juga berubah dari tahun ke tahun. Meskipun ini tidak mengejutkan, mengingat bagaimana kapal itu sendiri berubah secara drastis. Alih-alih hanya memiliki beberapa kompartemen dalam yang luas, struktur dalam kapal pesiar modern berupa jaring-jaring baja yang mencuat ke dalam dari lambung dengan setiap 4 jaring menyokong satu dinding baja berukuran besar. Gelagar disembunyikan di balik dinding kapal dan berfungsi sebagai struktur utama penyokong kapal. Ingat, Titanic tidak tenggelam begitu saja pada saat menghantam gunung es. Kenyataannya, dibutuhkan waktu 2 jam 40 menit sampai Titanic tenggelam. Sementara kondisi ini memberikan waktu lebih banyak bagi awak kapal untuk mengevakuasi penumpang. Bahaya yang ada tidak tampak nyata sepanjang waktu. Saat perintah untuk mengenakan jaket pelampung dikeluarkan, banyak penumpang menganggapnya sebagai lelucon. Saat tiba waktunya untuk naik ke skoci, banyak penumpang yang enggan. Mereka percaya bahwa mereka lebih aman berada dalam kapal besar yang hangat daripada dalam perahu kecil yang terbuka. Itulah sebagian alasan mengapa skoci-skoci awal yang diturunkan adalah yang paling kosong. Bila orang-orang begitu enggan menaiki skoci penyelamat sampai hampir sangat terlambat, bagaimana awak kapal dapat meyakinkan mereka untuk mendaki puncak bongkahan es beku? Orang tidak mau berubah pikiran sampai agak lama, hingga saat kapal benar-benar terlihat mulai miring. Begitu hal itu terjadi, muncullah kekacauan ketika orang-orang memadati tangga keluar geladak kapal dan berjuang di atas permukaan gunung es itu. Yang memperparah keadaan adalah terlalu banyaknya orang yang ingin keluar kapal secara bersamaan, yang akhirnya dapat mematahkan tangga keluar geladak kapal itu. Ini bukan hanya akan menceburkan semua orang ke dalam air yang dingin, tetapi mereka juga berisiko tergencet di antara gunung es dan lambung kapal. Skoci penyelamat dapat digunakan untuk membantu evakuasi, tetapi juga menimbulkan masalah. Bila orang-orang yang menyeberangi tangga keluar geladak kapal kesulitan melintasi gunung es, mengukur lerengnya dari permukaan air akan lebih sulit lagi. Dan jujur, bila kamu sudah berada dalam skoci, apakah kamu ingin menukarnya dengan bongkahan es raksasa? Inilah masalah-masalah besar yang akan menjadikan evakuasi ke gunung es tidak mungkin dilakukan. Dan kita bahkan belum sampai kepada masalah terbesar, yaitu mencapainya. Tidak menyangka, bukan? Awalnya hal ini tampak aneh. Bagaimana kamu tidak berada cukup dekat dengan benda yang baru saja kamu tabrak? Itu kan seperti level kedekatan yang paling tinggi. Nah, Titanic tidak benar-benar berhenti begitu dia menabrak gunung es. Seperti dugaanmu, nahkoda kapal telah mencoba menyetir kapal menjauh dari gunung es itu sebelum tabrakan terjadi. Titanic tidak menabrak gunung es secara langsung, tetapi menyerempet pada sisi lambungnya, menorehkan tinta kecelakaan ringan dengan akibat terburuk sepanjang sejarah. Ironisnya, keadaan akan lebih baik apabila tabrakan terjadi di bagian depan kapal. Meskipun dek yang lebih rendah pasti akan tergenang. Air akan terkurung pada beberapa kompartemen saja. Titanic dirancang untuk tetap terapung sampai dengan 4 kompartemen dari total 16 kompartemen tergenang air. Hantaman yang meleset itu menjebol 6 kompartemen, dan pemirsa yang jeli akan segera menyadari ini. Artinya, 2 kompartemen lebih banyak dari jumlah kompartemen maksimum yang boleh digenangi air.